Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Majah meriwayatkan hadis an Hani'in, dari Hani, an Utsman, dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, karena ada siapa Utsman, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, idza waqafa ala qabrin baka, apabila beliau berhenti di suatu kuburan maka beliau menangis biasanya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an kalau berhenti atau berada di suatu kuburan beliau biasanya menangis. Hatta yabulla lihyatuhu, sehingga jenggotnya sampai basah saking banyaknya air mata yang menetes. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, tadhkurul jannata wan nara wa la tabki, engkau ingat akan surga dan neraka tapi tidak menangis. Wa tabki min hadza, sementara untuk kuburan kamu nangis. Qala, maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, inna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Ini hadisnya hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirati, tempat pertama di akhirat nanti. Jadi gerbangnya akhirat itu adalah kubur atau alam barzah itu. Fa in naja, maka apabila orang itu selamat minhu, dari kuburan itu, maksudnya selamat dari siksa kubur. Fa in naja, maka apabila selamat minhu, dari kubur itu, siapa ahadun, seseorang, fama ba'dahu aisaru minhu, maka yang setelah kubur itu urusannya lebih gampang. Jadi kalau kuburnya beres, kedepannya beres, insyaallah gitu.
Wa illam yanju, kata Nabi, dan kalau dia tidak, wa illam yanji, dan jika dia tidak selamat alias naudzubillah disiksa di kubur itu, wa illam yanji minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jadi kalau kuburnya enggak beres, kedepannya alamat lebih berat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ini hadisnya hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Saya sering sampaikan mungkin di sini bahwa ketika seseorang itu selamat di kuburnya, maka kedepannya lebih mudah. Tapi kalau tidak selamat di kuburnya, kedepannya lebih berat lagi. Pertanyaannya ini sering saya bahas di sini, mungkin untuk mengingatkan kembali saja. Pertanyaannya, apa yang mesti kita persiapkan untuk supaya kita ini selamat di barzah nanti? Secara umum ada yang tidak bisa kita persiapkan, ada yang insya Allah masih bisa kita persiapkan. Yang pertama, nggak bisa dipersiapkan karena ini hubungannya dengan takdir. Seperti misalnya meninggal pada hari Jumat, dalam kebaikan ya. Nah, ini termasuk yang bebas fitnah kubur, pertanyaan kubur, bahkan bebas azab kubur. Tapi meninggal di hari Jumat dalam kebaikan. Kalau ada orang rampok mati malam Jumat, nah, itu bukan syahid tapi sangit. Nah, karena dalam keburukan, seperti kasus yang pernah saya nonton di berita itu, ada orang rampok begal malam Jumat, ketangkep sama massa, mati malam itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, saya tanya orang, gimana itu Ustaz? Ya, kita tidak tahu hakikatnya, cuman kasat matanya kan dia maksiat kepada Allah. Ya wis, bukan syahid tapi sangit. Naudzubillah min syarri dzalik. Terus sama dengan ada orang nanya ke saya, ada orang nggak sholat Ustaz, nggak sholat 5 waktu, mati hari Jumat Ustaz, gimana itu? Ada orang nggak sholat 5 waktu tapi mati hari Jumat. Pertama saya sampaikan begini dulu, ya kalau mau dihusnudzoni, tapi ini kalau mau dihusnudzoni, ya mungkin dia sebelum meninggal sempat tobat mungkin, tapi kita tidak tahu itu hakikatnya. Kan sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, kita ini hanya menghukumi yang tampak aja. Al-ana nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bisarair. Mulai sekarang kita menghukumi yang tampak saja, yang batin itu urusan Allah. Kita tidak tahu dia tobat apa enggak. Kasat mata yang kesaksian orang kan dia enggak sholat 5 waktu, berarti dia meninggal di hari Jumat dalam keadaan sedang durhaka kepada Allah. Karena tidak sholat itu durhaka kepada Allah. Tidak sholat 5 waktu itu durhaka kepada Allah, dosanya dosa besar. Dosanya dosa besar. Nah, makanya kalau dibilang syahid, kayaknya nggak memenuhi syarat, saya bilang gitu. Karena dia meninggal di hari Jumat itu kriterianya muslim. Artinya orang yang sedang pasrah, patuh, tunduk kepada Allah. Dalam kebaikan maksudnya. Nah, kalau dalam kedzaliman tidak masuk. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, ada termasuk juga meninggal dalam keadaan sakit perut, itu juga nggak bisa kita program. Artinya nggak usahlah kita bikin program sakit perut, nggak usah. Nanti kalau memang ada jatahnya, ya nggak tahu gimana pas meninggal merasa sakit di perut. Itu termasuk insya Allah tanda husnul khotimah diantaranya ya. Itu oke lah, itu nggak bisa kita program lah. Sekarang yang kita bahas yang bisa kita program aja. Yang bisa kita program itu misalnya membaca surah Al-Mulk. Ini yang sering saya sampaikan juga, membaca surah Al-Mulk. Syukur-syukur sebelum tidur atau di malam hari. Kalau nggak sempat ya kapan saja. Karena ada banyak riwayat tentang surah Al-Mulk ini. Satu sama lain saling menguatkan riwayatnya. Ada yang Nabi menyebut waktunya di malam hari, ada yang Nabi tidak menyebut waktunya. 30 ayat, siapapun yang membacanya maka dia akan bebas fitnah kubur. Nah, yang menarik adalah riwayat At-Tirmidzi. Riwayat At-Tirmidzi itu dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir menyatakan hadisnya dhaif, lemah, tapi Imam At-Tirmidzi menyatakan hadisnya hasan. Hadis hasan itu bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Disebutkan dalam riwayat itu, kata Nabi Aukamakal, dulu sebelum kalian ada seseorang yang meninggal dunia dan dia didatangi oleh 2 malaikat. Nabi sebut namanya Munkar dan Nakir. Nabi nyebut namanya Munkar dan Nakir.
Datang malaikat Munkar dan Nakir, tapi malaikat ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk kurang lebih ini mafhum riwayat ya, ada dalam tafsir Ibnu Katsir di permulaan surah Tabarak atau Al-Mulk itu, kata surah Al-Mulk, Anda jangan menyentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya. Ini ulama menafsirkan macam-macam. Ada yang mengatakan hafal. Ada yang mengatakan saking seringnya baca sampai hafal. Ada yang mengatakan. Kalau yang ayat yang lain kan baca tanpa harus menghafal. Kalau ini seolah-olah harus hafal. Atau saking seringnya baca sampai hafal gitu. Kata malaikat, ini ada saya di dalam dirinya. Jangan sentuh dia. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Aduh kekuatan. Yang satu ngomong saya utusan Allah, yang satu ngomong saya firman Allah. Akhirnya tentu malaikat Munkar Nakir tahu berhadapan dengan firman Allah, mundur Munkar Nakir. Sehingga dengan izin Allah orang ini bebas fitnah kubur. Itu barokahnya surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Kemudian yang mungkin bisa kita usahakan lagi adalah kita ini memperbanyak surah Al-Ikhlas, membaca surah. Kalau di sini ya, di kitab ini ya, disuruh memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Sebagaimana dalam satu riwayat Ahmad, riwayatnya sahih, kita itu kalau baca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa dijeda ya, 10 kali tanpa dijeda, tanpa selang-selang dengan ayat surah yang lain, 10 kali. Itu dijanjikan akan dibangunkan akan dibangunkan rumah di surga. Nah, kalau udah punya sertifikat rumah di surga kan insya Allah urusan surganya, barzahnya beres lah. Kira-kira gitu. Nah, jadi dan masih banyak lagi hal yang bisa kita persiapkan. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, yang ketiga, mengamalkan hadis Sahih Muslim, yaitu minta kepada Allah mati syahid. Dalam hadis Sahih Muslim dinyatakan barang siapa yang meminta kepada Allah dengan jujur, dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, ini termasuk salah satu yang bisa kita upayakan mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup. Ini dalam rangka supaya kita ini betul-betul bebas fitnah kubur tadi itu. Ya tentu kalau kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan mati syahid karena kita sungguh-sungguh mintanya, maka libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Nah, libatkan dalam perjuangan jalan Allah itu diantaranya dan melibatkan diri kita dalam perjuangan jalan Allah itu entah jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, donaturnya atau apapun lah yang mendukung kegiatan-kegiatan dakwah Islamiyah itu insya Allah kita kalaupun mati dalam keadaan sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kategorinya mudah-mudahan kita diberi kedudukan orang yang mati syahid itu. Walaupun kita mati di atas ranjang kita. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Semoga Allah selamat. Makanya Nabi itu setiap menjelang salam berdoa di antaranya dari selamat dari fitnah kubur itu. Selamat dari siksa kubur itu seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Kata Nabi, ma raaitu, tidaklah aku melihat mandoran satu pemandangan qattu sama sekali illa kecuali wal qabru, adapun kuburan adalah afdhu minhu. Jadi saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih dahsyat melebihi dari keadaan di kubur, kata beliau. Maksudnya siksa kubur ya, siksa yang dahsyat itu kata Nabi di kubur itu. Ya mungkin saat itu Nabi belum mi'raj kali ya. Kalau Nabi sudah mi'raj barangkali beda lagi ceritanya karena Nabi sudah melihat siksa neraka. Tapi intinya siksa kubur itu tidak kalah beratnya ya. Karena saya pernah cerita di sini mungkin hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya kata Imam Al-Qurtubi sahih dari semua jalur periwayatannya. Orang itu kan kalau ditanya tentang pertanyaan kubur dan tidak lulus, Allah berfirman,
buka lorong tembus neraka. Jadi buka lorong tembus neraka, pintu neraka itu dibuka. Sehingga kuburnya itu kayak ketumpahan neraka gitu, sehingga menjadi jurang-jurang neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Tapi orang yang lulus pertanyaan kubur atau bebas pertanyaan kubur, karena kebaikannya tentunya dengan izin Allah, maka Allah berfirman buka lorong tembus surga. Sehingga pintu surga dibuka kayak semacam kebocoran surga gitu. Sehingga jadilah kuburnya itu semacam raudhah mir riyadil jannah. Nah, semoga kita termasuk yang taman-taman surga itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Ini akhrajahu at-Tirmidzi, ini hadis Imam At-Tirmidzi, wa zada Rozin, dan menambahkan siapa Rozin, qala beliau berkata, wa sami'tu Utsmanu yanshudu ala qabri syi'ran, dan beliau Sayyidina Umar radhiyallahu an, aku mendengarnya sedang membacakan syair di atas kubur itu. Tentu syair yang mengandung pelajaran di dalamnya. Fa in tanju minha tanju min di azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Kalau kamu selamat maka selamatlah. Kalau kamu selamat di kubur ini, maka selamatlah kamu dari keadaan yang lebih berat lagi setelah ini. Tapi jika tidak selamat, maka saya tidak bisa jamin apa-apa. Saya tidak akan bisa menjamin kamu bisa selamat, kata Sayyidina Utsman. Ibnu Majah juga meriwayatkan sebuah hadis Anil Barra, dari Al-Barra. Ini hadisnya lemah dalam kitab Az-Zawaid, tapi cukup dikuatkan dengan hadis yang sebelumnya, tidak ada masalah insyaallah. Qala, beliau berkata, kunna adalah kami ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW fi janazatin, dalam menemani sebuah jenazah, mengantarkan sebuah jenazah. Fajalasa ala syafiril qabri, maka beliau pun duduk di pinggiran kubur. Nabi itu kalau mengantarkan jenazah itu seringkali memandu para sahabat, lebarkan sebelah sana, lebarkan sebelah sini. Jadi ada di pinggir kubur itu. Fabaka wa abaka, maka kemudian beliau menangis, dan menangislah orang-orang yang ada di sekitar beliau, hatta balastari, sehingga basahlah dagu beliau atau jenggot beliau. Tsumma qala, beliau bersabda, ya ikhwani, wahai saudaraku, limisri hadza fa'iddu, untuk menghadapi kubur ini maka bersiap-siaplah kalian. Saya sering sampaikan di sini tentang kematian itu tidak untuk dicari. Karena sebetapapun kita mencari mati, kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Karena likulli ummatin ajal wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuma sesaat, tidak bisa negosiasi. Maka kemudian ajal itu juga tidak untuk dicari-cari, dan juga tidak untuk ditakuti. Jadi takut mati juga percuma. Jadi mencari mati percuma, takut mati juga percuma. Orang menghindari kematian itu percuma. Kenapa? Karena kalau waktunya datang tetap harus mati. Maka terjadi negosiasi yang digambarkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 itu ya. Dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Negosiasi, nyoba negosiasi, berharap mudah-mudahan agar kematiannya ditunda sebentar saja, mau sedekah dan mau menjadi hamba Allah yang soleh. Pertanyaannya gini ya, kenapa orang mau mati itu negosiasinya pengen sedekah, padahal ibadah yang lain kan banyak? Jawabannya sederhana, itu kata para ulama. Ya, ada banyak jawaban terkait ini. Di antaranya saja, yang pertama,
Karena ibadah yang paling gampang kalau mau mati itu sedekah. Jenengan mau sholat harus tayamum dulu atau wudhu dulu, nunggu masuk waktu dulu kalau untuk yang sholat fardu. Sholat sunat tertentu juga nunggu masuk waktu dulu. Artinya nggak bisa langsung. Makanya saya ulang, mau sholat makanya mintanya bukan mau sholat tapi mau sedekah. Apalagi mau haji mau umroh jelas urusannya tabarruk, ngurus surat ini ngurus surat itu macam-macam. Nah terus sekarang ini bagaimana ini? Sedekah itu yang paling gampang emang. Orang mau mati tinggal ngomong sama istrinya, transfer ke Baitul Jihad, transfer ke rumah yatim ini, transfer ke pesantren ini, transfer ke, tinggal ngomong aja. Cuman kan masalahnya penyesalan kalau nyawa di sini kan terlambat. Nyesal nyawa dari sini kan terlambat masalahnya. Maka di ayat 11-nya itu dinyatakan sudah ajal tidak bisa dinegosiasikan atau dimundurkan walaupun cuma sesaat kalau ajalnya sudah datang. Allahu Akbar. Jadi nggak bisa dinegosiasikan. Terus ada lagi yang menjelaskan bahwa kenapa orang kok minta sedekah? Karena prinsipnya semua orang, termasuk saya sendiri, kita semua lah ya, berharap saat mati itu kita sedang beribadah atau beramal yang soleh. Masalahnya adalah tidak semua orang itu meninggal sedang sholat, tidak semua orang meninggal sedang baca Al-Quran, tidak semua orang meninggal sedang ihram. Masalahnya itu. Maka salah satu yang paling, bukan yang paling, salah satu yang paling ditunggu adalah pada saat dia mati itu masjid yang pernah dia sumbang lagi dipakai sholat, sehingga dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat di dalam masjid itu. Dia berharap pada saat dia mati di atas ranjangnya itu musola atau masjid yang pernah dia bantu lagi dipakai taklim, sehingga dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang taklim di situ. Dia berharap anak-anak santri yang pernah dia bantu lagi murojaah hafalan Qur'annya, mushaf yang kita pernah sumbangkan lagi dibaca, sehingga kita mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang membaca mushaf itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong atau pertolongan itu. Nah, makanya maaf ya, di surah Al-Munafikun ayat 10 itu, di Al-Munafikun 10 itu kok ada orang mati, pas mati itu tidak ada satupun kebaikan untuk dia yang sedang terjadi gitu. Itu di surah Al-Munafikun 10 itu gambarannya gitu. Ada orang mati, pas mati itu tidak ada satupun kebaikan yang terjadi untuk dia. Makanya dia teriak, saya mau sedekah, saya mau sedekah. Karena dengan sedekah itu dia potensial akan mendapatkan pahala. Pahala dari tempat atau orang yang beribadah karena kita bantu tadi itu. An-Nisa ayat 85 tadi itu. Jadi teriak gitu dia. Makanya dia mau sedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Berarti orang ini apa? Kok pas dia mati nggak ada satupun musola yang sedang terjadi untuk dia kebaikannya, masjid ataupun majelis taklim, nggak ada satupun yang sedang terjadi untuk dia. Berarti orang ini kalau bahasa sederhananya itu paulid pakai dal dia. Ya mosok pas mati tidak ada satupun masjid yang pernah dia bantu yang sedang ada kebaikan di dalamnya. Ya mosok nggak ada satupun orang yang pernah dia bantu yang sedang berbuat baik pada saat itu. Ya mosok tidak ada satupun kebaikan yang terjadi yang pernah dia buat lah yang terjadi saat dia mati itu. Ya mosok gitu. Paling enggak kan kalau kita pernah nyumbang banyak masjid, banyak musola, banyak orang misalnya ngasih modal usaha, beasiswa sekolah, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih. Ya mosok lek sak mono kae sebar gak kono sing nyangkut blas. Insyaallah ada lah. Makanya kalau sampai enggak nyangkut sama sekali berarti orangnya saking polidenya. Ustadz, itu kan contohnya yang banyak uangnya Ustadz. Kalau yang enggak banyak uangnya bagaimana Ustadz? Itu gampang. Kasih tahu yang banyak uangnya, gitu aja. Dengan uangnya, yang enggak punya uang ngasih tahu yang punya uang, nah gitu aja. Allah, kita ngasih tahu ada kebaikan di sini Pak Haji, ada kebaikan di monggo, itu kita ngasih tahu itu
kita insya Allah dapat pahala yang sama dengan orang yang kita beritahu itu. Allahu Akbar. Oh, lanjut. Nah, persiapan menghadapi kematian itu saya sering ingatkan di sini ya. Bukan persiapan berkaitan dengan fisik ya, seperti membeli kuburan, menyiapkan kain kafan. Walaupun secara muamalah boleh. Saya ulang ya, yang dimaksud persiapan menghadapi kematian ini bukan menyiapkan kuburan atau bukan menyiapkan kain kafan, bukan itu. Walaupun secara muamalah itu boleh. Kenapa saya bilang secara muamalah boleh? Jual beli kok tidak ada masalah. Terus kemudian, tapi jangan melibatkan akidah ya. Jangan melibatkan keyakinan bahwa ini pasti kubur kita, maksud saya gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Karena untuk kita ini rumusnya jelas di Al-Quran itu, bahwa darinya kita diciptakan, kepadanya kita dikembalikan, dan darinya pula kita akan dibangkitkan. Saya lama gak ngeliat Pak Subhana ya. Lo lama gak ngeliatin dengan saya itu. Kalau Pak saya bilang masih kadang masih sering lihat. Lo lama, memang sudah gak di sini atau? Oh, ada masih ada di sini ya. Oh, kirain keluar negeri kemana gitu. Lo lama baru lihat sekarang. Jadi singkat cerita, saya ulang ya, kalau untuk kita rumusnya di Al-Quran jelas. Dari bumi itu kita diciptakan, kepadanya nanti kita akan dikembalikan, dan nanti akan dibangkitkan kembali dari situ. Itu sudah janji Allah pada bumi. Saya ulang, itu sudah janji Allah pada bumi. Sehingga kalau kita bahas kitab ini, kata Imam Al-Qurtubi, semua kita itu punya jatah kuburnya masing-masing. Semua kita sudah punya, karena Allah sudah janji pada bumi akan mengembalikan kita ke bumi lagi. Jadi andaikan pun panjenengan kita misalnya tidak persiapan fisik kuburannya pun, karena sudah takdir Allah harus kembali ke bumi, mbuh ya apa carane balik kok kayak ngono wis. Mbuh ya apa carane, enggak tahu bagaimana caranya. Dan kalau memang jatah kita bukan di sini, walaupun kita mati di sini, akan kita dikembalikan ke bumi di mana asal kita diciptakan. Apa di Papua sana, apa di Turki sana, atau di Mekah Madinah sana, kita tidak tahu. Pokoknya janji Allah sama bumi itu gitu. Wes darimu aku ciptakan dia, nanti aku kembalikan lagi, nanti aku bangkit lagi darimu lagi. Itu janji Allah. Nah, walaupun saya ulang ya, secara muamalah panjenengan boleh beli kuburan, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan disertai dengan keyakinan ini pasti kuburan saya. Tapi katakan ya ini hanya persiapan bapak sama ibu saja. Kalau misalnya bapak sama ibu meninggal di sini, Allah takdirkan meninggal di sini, biar kalian nggak usah susah-susah cari kuburan. Tapi ini belum tentu kuburan bapak juga. Kita tidak tahu di bumi mana kita mati kan gitu. Nah, jadi kayak ini juga belum tentu kain kafan bapak juga, gitu. Bapak juga nggak tahu di mana bapak matinya kan. Nah, jadi kita sampaikan gitu. Jadi jangan diyakini itu pasti kuburan kita. Itu pasti kuburan kita, jangan diyakini itu. Tapi secara muamalah sah-sah saja kita kalau mau beli. Allahu Akbar. Ada yang nggak sepakat ya tidak apa-apa, kan biasa kalau dalam fikih itu khilafiyah itu biasa. Cuma kalau saya pribadi termasuk yang punya prinsip bahwa di mana nanti tubuh ini akan diletakkan sudah Allah takdirkan, karena Allah sudah janji pada bumi itu bahwa setiap diri kita akan dikembalikan ke bumi asal kita diciptakan. Semua kita ini akan dikembalikan oleh Allah ke bumi asal di mana kita diciptakan. Itu sudah janji Allah kepada bumi itu, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allahu Akbar. Nah, tentu yang dimaksud dengan persiapan menghadapi kematian adalah berkaitan dengan menjaga akidah, tauhid, iman, Islam. Agar bagaimana kita ini semoga meninggal dalam keadaan muslim, mukmin, muttaqin. Mudah-mudahan, amin insyaallah. Makanya kita tidak boleh meremehkan masalah akidah, tauhid ini. Sehingga kita tidak boleh meremehkan doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Kita tidak boleh meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita tidak boleh meremehkan doa itu. Kita tidak boleh meremehkan doa-doa berkaitan ditetapkannya iman Islam kita. Kita tidak boleh sombong, karena kalau kita belajar dari sejarah di masa lampau,
ada yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu seorang wali besar zaman Bani Israel. Kalau berdoa tangannya belum turun, doanya dikabulkan oleh Allah. Matinya su'ul khatimah. Matinya memihak ke Fir'aun, memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Ada dulu ulama Bani Israel namanya Barsisa yang tertipu oleh tipu daya iblis, bermula dari minum khamr, menzinai seorang wanita, akhirnya membunuh juga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan ketika Aswad al-Ansi, nabi palsu, muncul, ada satu sahabat Nabi yang bahkan menjadi murtad, ikut kepada Aswad al-Ansi itu, yang aku nabi palsu itu. Nah, jadi makanya hati-hati. Jadi nggak ada jaminan lah kalau kita ini. Makanya jangan sombong hanya karena saya ustadz misalnya, saya ini hafal Quran, jangan. Kita harus merasa butuh pertolongan Allah agar iman Islam kita ini dijaga. Wong di Mesir itu ada ulama yang pernah nulis bantahan terhadap kaum Syiah. Sampai ulama memujinya dengan pujian yang luar biasa karena dia telah berhasil membantah hujah-hujahnya Syiah dengan mengatakan kau akan dibalas oleh Allah dengan hukum ini dengan surga. Tapi matinya sebagai ateis. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ghulam Mirza Ahmad itu yang tokoh Ahmadiyah itu kan aslinya kan tokoh atau seorang ulama di Pakistan itu aslinya. Terus nggak tahu gimana ceritanya, Inggris punya program nabi, bikin nabi baru atau apa ya, dia kepincut atau bagaimana ya, akhirnya seperti yang kita lihat itu. Allahu Akbar. Makanya hati-hati. Jadi itu yang kepleset itu bukan orang sembarangan, orang top semua itu. Makanya kita hati-hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah iman Islam kita. Amin. Allahumma amin. Kita harus jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena ingat Samiri itu asuhannya Jibril, tapi jadi dajjal. Nabi Musa besar di istana Fir'aun, tapi jadi nabi dan rasul. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bapaknya Walid bin Mughirah itu gendopol itu. Tapi putranya Saifullah gelarnya. Abu Jahal itu, tahu siapa nggak tahu Abu Jahal? Anaknya namanya Ikrimah, ulama besar radhiyallahu anhu. Darrah itu putrinya Abu Lahab. Siapa yang nggak tahu Abu Lahab? Putrinya Abu Lahab namanya Darrah, ulama besar radhiyallahu anha, ulama perempuan. Ya, jadi makanya kita ini jangan sesumbar hanya gara-gara keturunan orang yang mulia, terus kemudian kita sembarangan di dalam berbuat sehingga lupa mohon pada Allah agar akidah kita ini jangan sampai kepleset lah kalau bahasa sederhananya. Allahu Akbar. Karena Nabi Nuh putranya Kan'an juga mati dalam keadaan kafir. Bahkan istrinya Nabi Nuh pun yang mengingkari dakwah beliau, yang mengkhianati dakwah beliau juga mati dalam keadaan kafir. Dengan juga istrinya Nabi Lut. Semuanya tidak ada jaminan lah kalau hanya gara-gara dia keturunan yang mulia terus menjadi mulia juga. Sebaliknya jangan berkecil hati bagi yang keturunan orang yang biasa-biasa, karena sesungguhnya banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu kalau Allah berkehendak itu tidak ada yang sulit. Tapi nggak usah dikaitkan dengan penjual es teh, nggak usah. balik lagi. Kita ngaji beneran aja, nggak usah ke sana nanti ikut-ikutan. Allahu Akbar. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan ibadah dan amal yang soleh. Ini penting ya, ibadah dari akidah. Kedua, ibadah dan amal yang soleh. Ini penting kenapa? Begini. Kita berharap kepada Allah, kan semua kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Sementara dalam Islam itu ada rumus sederhana. Umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati sebagaimana kebiasaannya. Itu umumnya itu. Nah, pertanyaannya kebiasaan kita ini apa kira-kira? Kalau saya mengatakan ini bukan berarti saya terus melarang bapak-bapak punya komunitas atau kebiasaan main tenis, goes, apa iya jalan-jalan cari kulineran apa.
Monggo lah, selama itu halal silakan teruskan, tidak apa-apa. Tapi maksud saya gini, harus ada kebiasaan yang baik, yang dominan, yang Allah ridhoi, yang semoga kita mati di atas itu gitu loh. Gitu. Monggo tetap yang seneng pantun-pantunan monggo terus pantun nopo. Apalagi pantun yang ngasih nasihat gitu. Itu monggo silakan, tidak ada masalah. Pokoknya hobi kita apa, selama itu halal monggo diteruskan, tidak ada masalah. Selama halal tidak ada masalah. Tapi maksud saya gini, kita tetap harus punya hobi atau kebiasaan yang sambungannya itu ridha Allah secara langsung, sehingga harapannya kita mati di atas itu gitu loh. Karena kan kalau ada orang misalnya meninggal sedang sholat, meninggal sedang sujud, meninggal sedang saum, meninggal sedang baca Al-Quran, itu kan jelas amalannya gitu loh. Gitu. Sehingga kemudian ketika dia meninggal dalam keadaan itu, orang langsung memberikan kesaksian, ini husnul khotimah, ini husnul khotimah. Itu seperti itu. Tapi secara umum rumusnya sederhana sih sebenarnya. Asal kita mengamalkan firman Allah, fa idza faraghta fansab. Sebenarnya kita potensial husnul khotimah kata para ulama. Asal kita mengamalkan fa idza faraghta fansab, udah kita potensial husnul khotimah. Monggo Pak, monggo. Ya, contoh gini, ini kan begitu selesai dari satu kebaikan, sudah bersiap dengan kebaikan berikutnya. Gitu. Contoh gini, ini tadi kita habis sholat subuh. Begitu selesai sholat subuh, dalam hati udah pasang niat ya, mau taklim, mau ngaji. Ini kita sedang ngaji, setelah ngaji ini pasang niat lagi. Mau ngapain lagi? Mungkin ya duha atau isyraq macam-macam. Setelah duha, isyraq udah pasang niat lagi. Gak ada yang mau apalah. Tapi yang pasti terlepas dari aktivitas antara duhur ini, semua kita pasti berniat nanti mau siap-siap salat duhur kan? Artinya dalam hati sudah terbersit mau nanti mau salat duhur. Begitu selesai salat duhur udah pasang niat istirahat misalnya, tapi begitu istirahat kita dalam hati udah pasang niat mau asar nanti. Terus gitu aja. Artinya gini, orang yang terbiasa dengan faidah faraghta fansab itu kemungkinan dia mati dalam kebaikan atau baru selesai dari sebuah kebaikan dalam keadaan sedang berniat menuju pada kebaikan berikutnya. Nah, itu husnul khotimah sudah. Makanya kalau kita membiasakan faidah faraghta fansab itu, begitu selesai dari satu kebaikan kita berniat pada kebaikan berikutnya, udah aman insyaallah. Kalau itu jadi refleks kita. Ukuran refleks itu bagaimana? Ya tadi, begitu kita selesai sholat sudah menanti sholat berikutnya. Itu yang paling gampang untuk orang Islam sederhananya kan itu. Selesai sholat sudah bersiap untuk sholat berikutnya. Karena kita ini banyak sholat, bahkan kita tidur pun kadang tidur istirahat untuk nanti supaya nanti bisa sholat, kan gitu. Udah kalau kita begitu, insya Allah lah kemungkinannya mati dalam kebaikan yang sedang dikerjakan atau baru selesai dari kebaikan yang dikerjakan sedang dalam posisi menanti atau berniat pada kebaikan berikutnya. Itu dua-duanya husnul khatimah, insya Allah. Mengamalkan faidah faraghta fansab. Itu diantaranya. Nah, di antara bentuk amal soleh itu, di samping itu upayakan amal-amal soleh yang punya nilai perjuangan di jalan Allah. Karena ada asas amal soleh yang sifatnya pribadi kayak tahajud, kayak duha, zikir, baca Quran. Nah, usahakan ada amal soleh itu yang sifatnya itu perjuangan. Nah, termasuk jadi pengurus masjid, pengurus musola, majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, atau menjadi donaturnya misalnya. Itu merupakan bagian dari keterlibatan kita dalam perjuangan di jalan Allah. Agar kita ini mati itu dalam keadaan ikut terlibat dalam perjuangan di jalan Allah itu loh. Karena gini, pasca hijrah Madinah itu Nabi berpidato, la hijrata ba'dal yaum. Setelah ini enggak ada lagi hijrah kata Nabi. Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada jihad dan niat untuk berjihad. Tentu kalau jenengan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang jihad yang hadisnya banyak, panjang sekali. Itu kita tidak boleh minta perang, itu tidak boleh. Wah, Indonesia enggak asyik ini, minta perang aja biar ada medan jihad. Tidak boleh. Tidak boleh kita minta perang, itu tidak boleh. Tapi kalau ketemu musuh kan tidak boleh mundur gitu rumusnya gitu ya. Nah, terus medan jihad kita kalau seperti Indonesia itu bagaimana? Ya tadi diantaranya melibatkan diri dalam perjuangan di jalan Allah tadi itu. Nah, kalau kita melibatkan diri dalam perjuangan jalan Allah tadi, apa jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim dan seterusnya macam-macam tadi, atau menjadi donaturnya tadi itu berarti kita
ikut terlibat. Nah, kata para ulama, kalau ada orang enggak pernah terlibat dalam perjuangan dan enggak pernah niat untuk berjuang di jalan Allah, kalau mati, itu ngerinya mati di salah satu cabang kemunafikan, kata para ulama. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setelah hijrah itu kata Nabi, la hijrata ba'dal yaum au kama qala walakin jihadun wa niyatun. Di dalam hati kita semua terus punya niat jihad, berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah. Itu harus ada niat dalam hati itu. Enggak boleh enggak punya niat berjuang, itu enggak boleh. Makanya kalau kiai saya Allah Kiai Haji Zaini Mun'im rahimahullah itu, beliau itu ngomong kepada para santri harus berjuang. Kalau tidak berjuang berdosa. Santri tidak berjuang haram. Santri harus berjuang. Karena berjuang itu perintah. Nah, ini usahakan agar kita terlibat dalam perjuangan supaya apa? Supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kan keren, Pak, mati sebagai pengurus masjid. Mati sebagai pengurus majelis taklim. Mati sebagai donatur masjid, donatur majelis taklim, donatur pesantren misalnya, mati sebagai penggiat dakwah, itu keren, Pak. Jadi kita mati dalam keadaan sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Nah, itu seperti itu. Ngomong keren sekarang nggak apa-apa kan, ya kan udah nggak kampanye kan. Jadi singkat kata singkat cerita itu merupakan bagian dari upaya kita supaya kita terlibat dalam perjuangan di jalan Allah itu. Allahu Akbar. Nah, di antaranya lagi usahakan amal soleh kita itu adalah amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Itu usahakan. Karena sedekah jariyah itu di antara hal yang paling kita tunggu dalam hadis Sahih Muslim nanti ketika kita sudah mati, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Jenengan kita sedekah dengan kadar BLT, bantuan langsung telas itu konsumtif. Monggo tidak apa-apa, silahkan, itu kebaikan, mulia, besar pahalanya insyaallah. Tapi usahakan ada bagian-bagian sedekah kita itu yang punya nilai kebaikan produktif. Ya, sehingga kemudian ketika kita mati itu terjadi pada kita. Dan mohon maaf, jangan mengandalkan orang lain, dalam hal ini termasuk anak-anak kita dalam masalah ini. Contoh gini misalnya, Pak, enggak infak untuk ini. Oh, nanti aja biar anak-anak saya aja. Biar anak-anak saya saja. Jangan. Alhamdulillah, Masya Allah kalau anak-anak kita punya kesadaran itu. Tapi kan kita tidak tahu. Beberapa kasus bahkan yang sudah diwakafkan pun diminta kembali. Ada kuburan, ada pesantren, iya masjid udah diminta lagi. Kadang-kadang nggak diurus suratnya. Itu yang sudah diwakafkan aja ada diminta lagi, apalagi yang belum. Makanya ada pernah di Galaksi itu satu keluarga yang mau mewakafkan rumahnya itu ngomong ke saya, nanti nunggu saya mati. Nanti kalau sudah mati biar anak-anak mewakafkan untuk rumah Quran. Terus saya bilang, dari mana panjenengan yakin anak-anak nanti akan wakaf kalau jenengan mati? Lega malah didol. Akhirnya diwakafkan sekarang jadi rumah Quran. Ya karena kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu gitu. Jadi kalau mau investasi ukhrawi mumpung masih hidup, jangan mengandalkan orang lain. Itu seperti itu. Bahwa anak-anak kita didik, iya, kita didik, kita nasihati, kita ingatkan, kita dorong, kita beritahu, iya, tetap itu. Tapi saya ulang sekali lagi, jangan mengandalkan mereka, tetap kita berbuat sendiri. Itu seperti itu. Apa saja yang sedekah jari, bisa tempat, masjid, mushola, majelis taklim, atau dalam bentuk yang sifatnya bisa dinikmati banyak orang, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, pembuatan irigasi, atau beasiswa sekolah, modal usaha, terserah dengan apa saja. Yang penting itu pahalanya diharapkan terus mengalir. Itu seperti itu. Problem itu yang kayak ini. Ada sering orang nanya ini, Ustadz, saya kan nyumbang masjid. Nah, ini ntar masjidnya mau dibongkar, Ustadz. Tapi ini nggak dibongkar oleh ini. Masjidnya mau dibongkar. Itu nanti batu batasnya kan hilang berarti Ustadz. Kayu yang pernah disumbangkan hilang, apa namanya ini, keramik yang saya hilang Ustaz. Diganti bangunan masjid yang baru. Bagaimana Ustaz? Berarti saya hilang dong pahala saya di masjid yang itu. Dia nanya gitu. Kalau dulu saya masih banyak uang, saya bisa nyumbang lagi Ustaz. Sekarang kan uang saya nggak segagah dulu lagi Ustaz. Ya, kalau dulu uang saya masih gagah, sekarang nggak segagah dulu lagi.
Iya, bagaimana kalau begitu? Saya jawab gini, ini jawaban saya. Enggak, insya Allah pahala jenengan tetap kok di situ, saya bilang. Selama masjid itu masih berdiri, walaupun bangunannya baru, yang ada saham di masjid yang lama tetap dapat bagian pahalanya. Kok bisa gitu? Pertama gini, orang taunya di situ ada masjid, kan gara-gara bangunan masjid yang pertama kan? Paham betul? Orang taunya di situ ada masjid gara-gara bangunan masjid pertama. Maka bangunan-bangunan sebelumnya sudah dirobohkan itu apa? Yang punya saham pertama itu tetap dia akan mendapatkan pahala terus. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru man amila bila yaumil qiyamah. Siapa yang memulai sebuah kebaikan itu akan dapat pahala yang sama dengan yang melanjutkannya itu atau yang menirunya itu sampai hari kiamat itu. Ya, itu mulainya bangunan kan dari gara yang pertama bangun toh. Ya sudah, nanti terus ke depannya dapat pahala terus ya. Satu dulu. Yang kedua, masjid itu kan kemarin kan sudah berlangsung kebaikan bertahun-tahun kan saya bilang gitu. Kalau kebaikan bertahun-tahun terjadi tiba-tiba tidak bisa terjadi gara-gara dirobohkan kan sudah tua. Ada hadis Bukhari itu saya bilang. Ketika ada seorang yang biasa dalam kebaikan, kemudian dia terhalang dari berbuat baik itu entah karena sakit atau karena safar, dia hadisnya karena tua atau karena meninggal kalau Ibnu Taimiyah bahkan, maka Allah berfirman pada malaikat, catat untuknya kebaikan seperti biasanya orang itu berbuat. Jadi kalau bahasa sederhana, kalau selama ini Anda dapat pahala yang biasa mengalir dari masjid yang biasa Anda bangun itu, maka kira-kira kiasnya gitulah. Jadi catat untuknya pahala seperti biasanya dia dapat dari masjid yang dia pernah nyumbang itu gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dan itu sampai hari kiamat. Nggak usah khawatir. Makanya ya Allah, betul lah hadis tentang orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena amal kita, berapa lama kita beramal? 70, 80, 90? Artinya berbatas waktu kita ini. Sementara balasannya surga selamanya. Kira-kira diambilkan dari pahala mana itu? Kalau bukan dari karena rahmat Allah yang kita beramal sedikit tapi diberi banyak itu. Bermodal niat tapi seperti dikerjakan sekali utuh. Belum lagi niat. Itu kalau di usul fikih itu, kenapa seorang mukmin yang beramal berbatas waktu itu kok bisa mendapatkan pahala surga selamanya? Kata ulama usul fikih sederhana, itu kena hadis Nabi, kena kaidah fikih terkait innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu, setiap amal itu dengan niat dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, semua kita pasti berniat beriman selamanya kan? Jangan niat beriman selamanya apa sementara? Selamanya. Kita berniat jadi orang baik sementara apa selamanya? Kita berniat jadi orang beriman selamanya, kita berniat jadi orang baik selamanya. Walaupun kita tidak hidup selamanya di muka bumi, tapi kita sudah dapat pahala baik selamanya, kita dapat pahala beriman selamanya. Makanya pantas untuk seorang mukmin kata para ulama dapat surga selamanya. Itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Kalau nggak pakai rahmat Allah nggak bisa kita ini. Sulit pakai dal, nggak mungkin bahkan. Gitu. Karena sebenarnya kita ini bisa masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Ini di online ada nanya ini. Afwan bertanya Bu Hajatu ini. Saya kangen ibu saya dan nenek saya yang sudah meninggal. Saya pengen beliau datang di mimpi saya, tapi tidak pernah. Apa tidak usah saya doakan dulu supaya datang ke mimpi saya? Ya bajing. Ya ini kita ini kangennya seorang anak. Iya. Jadi kangen kepada ibu sama nenek udah meninggal dunia. Udah didoakan tapi tidak datang juga apa, nggak usah didoakan biar datang supaya minta didoakan. Boten itu rezeki dari Allah ya. Jadi perjumpaan dengan orang yang sudah meninggal yang kita kangen itu ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saran saya nggak usah diminta. Kalau kesempatan ziarah kuburnya ngomong aja ke beliau. Kayak orang ngobrol. Ini bukan takhayul, bukan khurafat, karena Nabi itu mengajarkan kita menjadikan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, bukan pihak ketiga yang Bu, mbok ya datang ke mimpi saya gitu loh, kangen aku itu. Itu seperti itu.
Nah, itu ya nanti dirasakan aja. Saya ingat kawan saya seorang ustadz di Rawa Bebek itu. Beliau ngantar jenazah sampai ke pemakaman, mampir ziarah ke makam istrinya. Ngomong, "Dek, kangen, Dek." Ngomong gitu aja. Sampai dia tentu didoakan. Terus ngomong gitu, "Dek, kangen." gitu. Ngomong gitu. Terus dia pulang tidur. Istrinya datang itu dalam mimpinya itu. "Loh, Mas, adik sudah kelas berapa sekarang?" "Oh, kelas 2 SMP." "Loh, Mas, ini dibongkar rumahnya Mas ya? Direnovasi ya dapurnya?" Ngomong gitu, ngobrol gitu. Terus kalau jamaah saya yang satunya lagi itu habis tahajud mendoakan ayahnya, terus tertidur di atas sajadahnya sambil masih pakai mukena itu. Bapaknya datang. Dalam mimpi datang, "Din, makasih ya." katanya. Datang, "Din," namanya Dini, "Din, makasih ya." gitu. Bapaknya datang gitu. Nah, ada lagi ada orang pernah cerita pas di Arafah itu, orang itu berdoa pas di Arafah itu, "Ya Allah, saya kangen ketemu bapak saya." Bapaknya udah meninggal. "Ya Allah, saya kangen ketemu bapak saya." Di Arafah dia berdoa. Selang berapa waktu beliau ini tertidur. Antara sadar dan tidak sadar, datang orang dengan pakaian ihram itu, ngelus kepalanya, terus dia pergi. Terus tidak lama beliau terbangun, kata orang-orang, dia bilang, ada apa saya?" "Enggak, Anda tertidur tadi. Ada orang datang ngelus kepala sampai terus pergi." Tidak tahu apa itu bapaknya. "Ya Allah, saya kangen sama bapak saya. Saya mau ketemu sama bapak saya." Itu di Arafah iseng doa gitu. Itu ada orang begitu ya. Wallahu alam. Ya boleh saja minta betul napa. Wallahu alam. Nggih, monggo silakan. Kalau ada. Tanya, protes, marah boleh silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas. Apa Bapak mau pantun dulu apa? Oh, kita. Oh, tanya dulu. Monggo. Nggih, monggo Pak Tam. Setahu saya, Nggih, Pak. bahwa kita meninggal, kita hidup, Nggih. proses alam kubur sampai itu adalah proses pemeriksaan. Terus, Pak. Belum siksa, pemeriksaan. Terus. Siksa salah katanya. Ini kamu kena masalah Nggih. seperti kebijaksanaan dari polisi, tapi nggak diselamat di rokok itu nggak ada. Kamu betul. Asas itu pada kita bisa pakai diselamat rokok. Nggih, baik. Bagus. Nanti diputuskan di pengadilan, baru kamu mungkin atau kamu senangin atau Nggih, bagus. belum ada yang tahu saya. Nggih, bagus. Begini memang ya, kalau kita pakai rujukan dalam Al-Qur'an itu referensi di antara ayatnya mengatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Itu di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir surah ke-40 ayat 46. Ditampakkan kepada mereka itu neraka pagi dan sore. Dan pada hari kiamat nanti dikatakan kepada Fir'aun dan bolo-bolonya, "Masuklah kamu ke dalam neraka," dan seterusnya. Memang siksa yang sebenar-benarnya itu nanti terjadinya di neraka yang sebenarnya itu. Iya, betul. Nah, kalau yang dikubur itu pertama gini, Pak, kita imani bahwa ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kita imani itu. Jadi kita imani adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, itu kita imani. Mengenai bentuknya wallahu a'lam bishawab. Memang kalau kita baca beberapa riwayat yang ada di sini, itu ada istilah yang membawa penggada dan macam-macam itulah. Oke, perdebatannya panjang karena tidak ada satupun hadis yang lepas dari kritik para ulama. Nah, oke lah kita naikkan ke Al-Qur'annya aja lah misalnya gitu ya, tanpa mengingkari hadisnya. Kalau bentuk siksa di Al-Qur'an itu memang betul. Itu rata-rata dalam bentuk tadi kayak semacam nanti kamu kena delik ini loh. Kamu tempat tinggal sini nanti itu. Tapi masalahnya kan bocoran nerakanya sudah ditimpakan kepada dia. Dan satu hal lagi diantaranya adalah bahwa di ruang tunggu yang berfasilitas dengan yang tidak berfasilitas tentu beda, betul. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bahwa di tempat yang lapang dan tempat yang sempit itu pasti juga berbeda keadaannya. Nah, tapi terlepas dari itu, semoga kita termasuk yang selamat lah. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Terlepas dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Pak
Dokter. Nggih, monggo Pak Dokter. Kriteria meninggal sakit perut itu gimana? Kalau dalam medis di dalam perut itu ada limpa. Nggih. Kalau kita kaitkan hadis itu dengan pernyataan Nabi begini Pak Dokter. Kan Nabi nanya ke sahabat awalnya itu. Kalian tahu nggak siapa orang yang mati syahid di kalangan umatku? Orang yang terbunuh di jalan Allah. Kata Nabi, kalau gitu dikit dong umatku yang masuk surga. Terus siapa ya Rasulullah? Nabi menyatakan mereka adalah yang ini termasuk yang mati sakit perut, termasuk yang mati karena penyakit yang di area ini, area apa? Yang apa namanya ini? Ya ini dada ini lah, ada ini. Ya ini ya itu Pak Dokter lebih tahu isinya apa lah ini ya. Nah maka sakit perut termasuk yang di area dada ini itu kalau kita sakit di daerah situ dan mati itu syahid. Tapi ingat loh ya, itu dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Jadi nggak usah bikin program terus ngerokok, nggak usah bikin program itu. Nggak usah bikin program makan sambal yang banyak terus biar perutnya ledes, nggak usah. Itu husnul khotimah. Itu justru memang semua orang yang mengalami kematian di area situ, Nabi menyatakan husnul khotimah. Itu sebagai bentuk rahmat Allah. Tentu saya ulang kalau dia dalam kebaikan yang Allah ridhoi, bukan dalam keburukan yang Allah murkai. Itu seperti itu. Jadi saya kira itu bagian dari rahmat Allah itu, bagian dari rahmat Allah. Kayak dulu kan ada ulama yang mengatakan kalau ada orang mati di perutnya ada kopi, dia akan bebas fitnah kubur, pertanyaan kubur. Dia akan bebas dari adab kubur. Ada ulama ngomong gitu. Rupanya ulama itu hidup di masa di mana dulu orang kalau minum kopi itu untuk zikir kepada Allah. Nah kalau ada orang mati masih ada kopinya di perutnya itu bebas siksa kubur karena dia mati dengan berzikir kepada Allah maksudnya. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. No? Ngoten nggih. Nggih monggo Ustaz. Oh, ada yang nanya. Oh iya, maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah pada waktu sakaratul maut? Baik. Ada kira-kira 18 tanda husnul khotimah. Di antaranya ya, itu keringat di bagian dahinya itu. Ada keringat di bagian dahinya itu. Nah, terus kemudian kalau dia saat sakaratul maut itu sanggup mengucap la ilaha illallah. Itu termasuk di antara cirinya. Nah, secara umum kalau dia termasuk orang yang baik, dalam hadis riwayat Ahmad terutama hadisnya sahih, roh itu dicabut dari arah ubun-ubun, ketariknya itu dari arah kaki. Jadi kalau tertib kematiannya itu dari arah kaki dingin, nanti naik ke atas paha dingin, terus naik ke atas perut dingin, terus sampai di dada mulai dingin, begitu di atas dada dia berhenti sebentar. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Nah, kalau tertib matinya begitu insyaallah itu tanda husnul khotimah. Karena hanya orang yang baik yang jadi wafat oleh para malaikat dengan izin Allah itu dari arah ubun-ubun dicabutnya, ketariknya dari arah kaki. Sementara kalau orang yang jahat, orang kafir atau siapapun yang tidak baik itu oleh malaikat dicabut suka-suka dari arah mana aja. Sakarape malaikat wis. Monggo nggih, tapi tetap sampai sini berhenti dulu, Pak. Ya, dicabut dari arah mana aja sok karepe malaikat. Terus sampai sini berhenti dulu. Di situ baru dia melihat tempat tinggalnya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ngaten pertanyaan. Gitu Bu pertanyaan Bapak Ibu yang nanya itu. Ada lagi mungkin silakan kalau ada. Cukup pantun dulu Pak, pantun. Jalan-jalan ke kota Pekalongan. Ramai di tepi lautan. Masya Allah. Mari kita amalkan ayat-ayat Al-Quran, hidup damai penuh keindahan. Masya Allah. Jangan lupa nanti malam ada tadarus setelah baca Isya. Masya Allah. Baik, karena sudah tidak ada kita tutup dengan
hamdalah.